Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bawa'ithul Khalasi Minadz Dzunub, pendorong-pendorong untuk menghindari atau membebaskan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, malam hari ini kita akan membaca poin yang ke-8 ya. Di pertemuan yang lalu kita telah membaca secara sekilas perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang poin yang ke-8 ini, yaitu bahwa di antara cara untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat adalah menyadari tentang al-ma'iyyah, menyadari dan merasakan tentang al-ma'iyyah. Apa itu ma'iyyah? Ma'iyyah adalah kesertaan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya, dengan hamba-hambanya. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ma'iyyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya itu ada dua macam. Ada ma'iyyatun 'ammah, ada ma'iyyatun khassah. Ada kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum, dalam arti bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan seluruh hamba-hambanya. Apa maksud bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan seluruh makhluk, bersama dengan seluruh hamba? Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan mereka, bahwa semua makhluk itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara ilmu, secara pengetahuan, secara pengawasan, secara penglihatan. Itu maksud bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan seluruh makhluk. Nah, maka maknanya seperti itu, dan bukan berarti Allah bersama dengan seluruh makhluk itu Allah bercampur dengannya gitu ya, menempati kepadanya, tidak. Ya, adapun zat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy,
sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat yang lain. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman tinggi, berada di atas arsy. Aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Apakah kamu beriman kepada zat yang di langit? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh makhluk bukan berarti Allah itu bersama secara zatnya, tidak. Wallahu ma'akum aynama kuntum, kata Allah, dan Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Wallahu ma'ahum aynama kanu, dan Allah itu bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Ini kebersamaan ini sekali lagi bukan secara zat. Ya, keliru orang yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan makhluk secara zat. Ya, sebagaimana ini ya keyakinan yang keliru, akidah yang keliru yang diyakini oleh sebagian orang. Yang konsepnya ini kemudian disebut dengan al-hululiyah. Ya. Jadi ada satu konsep keyakinan yang disebut dengan al-hululiyah. Ini biasanya kaum sufi, ya, tasawuf seperti ini. Bahwa Allah bertempat, Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Bahwa Allah itu ada di mana-mana. Seperti itu. Secara zat. Ini keliru. Jadi yang ada di mana-mana itu, yang ada bersama dengan seluruh makhluk itu bukan zatnya, tapi apa? Ilmunya Allah. Pengawasannya Allah. Penglihatan dan pandangannya Allah. Itu meliputi semuanya tanpa terkecuali. Nah, ini adalah ma'iyatun ammah. Kesertaan Allah, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Nah, kemudian yang kedua, wa ma'iyatun khassah, ada kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan sebagian dari makhluk-makhluknya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan sebagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan kekhususan dari Allah, mendapatkan keistimewaan dari Allah. Nah, jadi kalau ma'iyatun amah itu tidak ada keistimewaannya. Tidak ada keistimewaannya. Karena Allah bersama dengan orang beriman, Allah bersama dengan orang-orang kafir juga. Dalam arti ma'iyatun ammah. Adapun ma'iyatun khassah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, maka di sini ada pengistimewaan, ada pengkhususan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan sebagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan kekhususan, mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, contohnya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang sabar, bersama dengan orang-orang yang sabar ini tentu maksudnya tidak hanya sekedar Allah mengetahui keadaan orang-orang yang sabar, bukan hanya sekedar itu. Allah mengawasi orang-orang yang sabar, Allah mengetahui perbuatan orang-orang yang sabar, bukan hanya sekedar itu. Ya, karena kalau sekedar itu tidak ada keistimewaannya. Karena ini akan berlaku untuk semua makhluk, seluruh hamba. Nah, lalu apa ma'iyatun khassah ini maknanya? Kebersamaan Allah yang khusus ini apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian dalam ayat yang lain, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang
bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam ayat yang lain, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Nah, apa makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar, orang-orang bertakwa, orang-orang berbuat ihsan ini? Sekali lagi, bukan hanya sekedar Allah mengetahui keadaan mereka, akan tapi ada makna yang lebih dari itu. Ada makna yang lebih dari itu, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar, bersama dengan orang-orang bertakwa, bersama dengan orang berbuat ihsan itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka. Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala ya, itu senantiasa mendukung mereka, memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, menolong mereka, membantu mereka dalam urusan-urusannya, memudahkan mereka, gitu. Itu maksud bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam arti ma'iyatul khosoh, Allah ya, kita tentunya kan selalu dijaga oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah, selalu dibantu oleh Allah dalam urusan-urusan kita, selalu dimudahkan oleh Allah, selalu diberikan kelancaran oleh Allah. Tentu kita ingin mendapatkan semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah bersama kita dalam arti khusus ini, maka semua kebaikan, seluruh kebaikan akan kita dapatkan, dunia maupun akhirat. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita dalam arti ini, maka ya, urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Kita akan dijaga dari berbagai macam keburukan, dan kita akan dilimpahi oleh rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan taufik, kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah, ya, untuk selalu istiqomah berada di atas jalan yang lurus, dihindarkan dari jalan-jalan yang menyimpang. Ini semuanya tercakup kepada makna Allah bersama dengan hamba-hambanya dalam arti yang khusus. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, jika kita menyadari tentang pentingnya ma'iyah ini, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena perbuatan dosa dan maksiat akan menjadikan kita justru tidak bersama dengan Allah, akan menjadikan Allah tidak bersama dengan kita, gitu. Perbuatan dosa dan maksiat akan menjauhkan kita dari Allah, sehingga Allah tidak bersama dengan kita. Kalau Allah tidak bersama dengan kita, ya, maka kita celaka, maka berbagai macam keburukan akan datang kepada kita, dan berbagai macam kebaikan ya akan luput dari kita. Nah, kesadaran pentingnya ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, ini akan mendorong kita untuk apa?
untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Karena bersama dengan Allah itu lebih utama. Lebih utama. Nah, makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan fahadil ma'iyatul khassah khairun lahu wa anfa'u fi dunyahu wa akhiratih. Kebersamaan yang khusus ini lebih baik baginya, bagi seorang hamba, dan lebih bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Min qada'i watarihi wa naili syahwatihi ala tamam min awwalil umuri ila akhirih. Lebih baik untuk seorang hamba dan lebih bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan di akhiratnya daripada dia melampiaskan keinginannya, mendapatkan syahwatnya sekalipun dalam kondisi sempurna dari sejak awal usianya sampai akhir usianya. Jadi kalaupun misalnya seseorang itu senantiasa mendapatkan apa yang diinginkan oleh syahwatnya dari lahir gitu ya sampai akhir hayatnya gitu ya, dia itu selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, sekalipun itu perbuatan dosa, sekalipun itu perbuatan haram gitu. Maka itu tidak jauh lebih baik daripada mendapatkan ma'iyatullah gitu. Ma'iyatullah itu lebih baik untuknya daripada semua itu, daripada ketika dia mendapatkan semua syahwat atau keinginan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yuthiru 'alaiha ladzatan munaghasatan munakkadatan fi muddatin yasiratin minal umri. Maka bagaimana seorang itu justru mendahulukan kelezatan yang munaghasah, kelezatan yang sangat kurang, tidak memuaskan, munakkadatan yang juga bercampur dengan kelelahan-kelelahan, fi muddatin yasiratin, dalam waktu yang juga sebentar, minal umri, dari umurnya. Mendapatkan seluruh syahwat dalam rentang yang lama, dalam semua usianya saja, itu masih sedikit hitungannya dibandingkan dia kehilangan ma'iyatullah gitu. Apalagi dia mendapatkan syahwat yang sedikit. Dengan dosa dan maksiat itu kan dia hanya mendapatkan kelezatan yang sedikit. Karena yang namanya kelezatan di dunia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Bercampur dengan kesengsaraan, bercampur dengan kesedihan. Dan dalam waktu yang sangat singkat gitu, dalam waktu yang sangat singkat dari usianya. Maka tidak masuk akal kalau kemudian seorang justru lebih mengutamakan kelezatan yang seperti itu keadaannya, dengan dia mengorbankan apa yang jauh lebih baik, yaitu ma'iyatullah yang akan mendatangkan berbagai macam kebaikan dan manfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Innama hiya ka ahlamin naimin au kadzilli zailin. Kenikmatan-kenikmatan atau kelezatan-kelezatan dalam maksiat itu ka ahlamin naimin. Itu seperti mimpinya orang tidur. Seperti mimpinya orang tidur. Singkat sekali. Dan tidak terasa apa-apa sebetulnya. Seperti mimpi orang tidur. Kita kalau mimpi kan dapat yang enak-enak, tiba-tiba bangun, kan sudah itu. Tidak terasa lagi. Tidak ada bekasnya sama sekali bahkan. Al-kadhil lizailin, atau seperti bayangan yang kemudian hilang. Bayangan atau awan yang kemudian menaungi kita sebentar, kemudian hilang setelah itu. Jadi cepat sekali, singkat sekali. Nah, baik.
Kemudian ta'liq, komentar dari Syekh Abdul Razak, kita baca. Al-amru tsaminu min bawa'itsi tarkiz dzunub, perkara yang ke-8 dari pendorong-pendorong dalam meninggalkan dosa, ma'iyatullahi azza wa jalla al-khassah, kebersamaan Allah azza wa jalla yang khusus. Wal maqsudu bi ma'iyatillahi azza wa jalla al-khassati, dan yang dimaksud dengan kebersamaan Allah azza wa jalla yang khusus, tilkal ma'iyatul lati ikhtassahallahu bi ibadihil muttaqin al-muhsinin as-sabirin. Itu adalah kebersamaan yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang al-muttaqin, al-muhsinin, as-sabirin, yang bertakwa, yang berbuat ihsan, dan yang sabar. Jadi kalau kita bertakwa, kalau kita berbuat ihsan, kalau kita sabar, ya, maka kita akan mendapatkan ma'iyah ini, ma'iyah khosoh ini. Ya. Dan berbuat dosa serta berbuat maksiat itu kan bertentangan dengan sifat-sifat ini. Bertentangan dengan sifat takwa, ihsan, dan sabar. Orang berbuat maksiat itu berarti tidak bertakwa. Orang berbuat maksiat itu berarti tidak berbuat ihsan. Orang berbuat maksiat itu berarti tidak sabar. Karena di antara bentuk kesabaran itu adalah sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, lihat apa hasil apa yang kemudian dikonsekuensikan dari ma'iyah ini, wallati taqtadil hifdha wan nusrata war riayata wat ta'id. Ini yang tadi disebutkan. Yang ma'iyatul khosoh ini, kebersamaan Allah yang bersifat khusus ini mendatangkan apa? Mengkonsekuensikan apa? Al-hifdha, penjagaan dari Allah. Bahwa Allah akan menjaga kita. Ya, menjaga kita min kulli makruh, dari setiap perkara yang tidak kita inginkan. Ya, ini juga seperti janji Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, ihfazillaha yahfazka, kata Rasul. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksud menjaga Allah? Jagalah perintah-perintah Allah dengan cara mengerjakannya. Jagalah larangan-larangan Allah dengan cara menjauhinya. Jagalah hukum-hukum Allah, jagalah agama Allah. Maka Allah akan menjagamu. Maka Allah akan menjagamu dari setiap keburukan dunia maupun akhirat. Wa nusrata, ma'iyah ini juga mengkonsekuensikan nusrah, itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya. Ya. Nah, kemudian war-riayah. Riayah artinya sama ya, dalam perhatian Allah, dalam penjagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah gitu. Wa ta'id. Ta'id adalah peneguhan dari Allah, penguatan dari Allah. Ya, kita sini semua kan butuh sekali dengan ini semua. Penjagaan dari Allah, pertolongan dari Allah, perhatian dari Allah, penguatan dari Allah, peneguhan dari Allah. Kita sangat membutuhkan semua ini. Karena tanpa semua ini kita binasa, kita celaka. Ya. Nah, fal abdu idza da'athu nafsuhu ilal ma'siyah, maka seorang hamba ketika jiwanya, nafsunya mengajaknya kepada perbuatan maksiat, fasabara anha, kemudian dia bersabar untuk meninggalkan, untuk menghindari perbuatan maksiat itu, wajahada hawahu, kemudian dia bermujahadah melawan hawa nafsunya, fa innahu sayafuzu bihadhil ma'iyatil khassah, maka dia akan meraih, mendapatkan ma'iyah yang khusus ini.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar, ya. Nah, ini bahkan dengan taukid, ya, dengan penegasan di sini kalimatnya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar akan bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Wa min syawahidi hadhil ma'iyyatil khassah qissatu thalathatil ladzina awahumul mabit ila ghar. Nah, kemudian di antara bukti adanya ma'iyatun khassah ini, nah, ini sebetulnya sesuatu yang, ya, bahkan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sendiri pun terbukti, ya, sebetulnya kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita itu dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah. Ya, jika kita dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, sangat terasa pertolongan Allah, penjagaan Allah. Nah, diantaranya adalah kisah tentang 3 orang yang membawa mereka untuk kemudian menginap atau masuk dan kemudian bermalam di sebuah gua. Kisah masyhur, ya, kisah yang sangat terkenal itu tentang 3 orang yang, ya, mereka masuk ke dalam gua untuk, ya, bermalam di sana. Zaman dulu kan orang melakukan perjalanan, ya kan, nah, menginapnya di mana, ya, di antaranya nginap di gua, ya. Kalau sekarang di hotel, ya. Fanhadarat alaihim sakhratun minal jabal, kemudian jatuh kepada mereka sebuah batu yang sangat besar dari atas gunung, wa aghlaqat alaihimul ghar, sehingga kemudian menutup pintu gua tersebut. Faqalu, maka kemudian mereka pun mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Nah, lihat bahwa amal-amal soleh itu mendatangkan kebaikan, penjagaan, dan menyelamatkan seseorang dalam situasi-situasi genting seperti ini diantaranya. Ya. Nah, maka ini juga semakin menegaskan, ya, nah, tentang apa yang sering diulang-ulang, bahwa amal-amal soleh itu manfaat itu tidak hanya di akhirat, bahkan sejak di dunia pun Allah sudah janjikan, gitu, ya, tentang manfaat dan kebaikannya. Nah, diantaranya kisah ini, bagaimana amal soleh itu, ya, berperan, gitu, ya, menjadi sebab seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan seseorang dalam situasi-situasi yang sulit seperti itu. Ya. Dan ini harus kita yakini, ya, sebagai satu konsep, ya. Nah, maka mereka mengatakan, ya, sesungguhnya tidak akan menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian masing-masing. Dengan amal-amal soleh kalian masing-masing. Nah, jadi mereka mengatakan seperti itu, ya, untuk diri mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya amal soleh itu menjadi sebab keselamatan. Amal soleh itu menjadi sebab seorang itu ditolong oleh Allah, ya kan, diselamatkan oleh Allah. Wa kana min kalami ahadihim, nah, salah satu dari, ya, perkataan yang mereka katakan, yes, ya, masing-masing kan kemudian berdoa kepada Allah sambil menyebutkan apa? Amal-amal soleh. Ini yang disebut dengan tawasul, ya, tawasul dengan amal soleh. Ini dalil tentang
disyariatkannya atau diperbolehkannya tawasul dengan amal soleh. Ya, dengan iman, dengan amal soleh boleh kita bertawasul. Ya. Rabbana amanna, wahai Rabb kami telah beriman. Nah, ini tawasul, ini menyebutkan tentang iman. Wahai Rabb kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampuni kami. Gitu ya. Maka nggak apa-apa. Nanti kalau berdoa itu, ya Allah, tadi saya sodakoh ya Allah, gitu kan. Ya, 2.000. Sekarang berikan saya rizki 10 juta. Ya, itu diantara bentuk tawasul, tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Tapi sodakohnya ikhlasnya. Nah, wa kana min kalami ahadihim, nah diantara perkataan salah seorang di antara mereka adalah Allahumma kanat li bintu amin. Ya Allah, katanya, dulu itu saya punya anak, sepupu, ya, sepupu. Bintu amin. Jadi ada anak perempuan dari paman. Ya, sepupu. Dan sepupu itu bukan mahram, ya. Kanat ahabban nasi ilayya. Wanita itu, perempuan itu adalah orang yang paling aku cintai. Fa'aradtuha an nafsiha, maka aku menginginkan untuk yang berbuat zina dengannya. Itu maksudnya begitu. Famtana'at minni, maka kemudian dia, sepupuku itu, menolakku. Ya, menolakku. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai pada suatu tahun dia mengalami kesulitan. Sampai pada suatu tahun atau suatu waktu dia mengalami kesulitan. Faja'atni, kemudian dia datang kepadaku. Fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Maka kemudian dia datang kepadaku, lalu aku pun mau memberikan kepadanya 120 dinar, dinar uang emas, ya, 120 dinar, tapi dengan syarat dia mau, ya, itu melakukan tadi perbuatan zina bersamaku. Maka dia pun menyanggupinya. Ya, karena mungkin ya terpaksa gitu kan, karena butuh uang, ya udah terpaksa. Hatta idza qadirtu 'alaiha, sampai kemudian ketika aku telah benar-benar mampu untuk melakukannya, qalat, kemudian dia mengatakan, la uhillu laka an tafuddal khatima illa bihaqqi. Ya, kemudian perempuan itu mengatakan, memperingatkan, mengingatkan, gitu. Aku sebetulnya tidak menghalalkan untukmu untuk melepaskan cincin kecuali dengan haknya. Ya, artinya ini kiasan lah, ya. Bahwasanya perbuatan ini tuh perbuatan yang tidak benar. Gitu, ya. Fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Kemudian seketika itu, ketika mendengar ucapan itu, fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha, maka kemudian aku menjadi tidak nyaman untuk melakukan hal itu kepadanya. Ya. Fansaraftu anha, maka kemudian aku pun meninggalkannya. Jadi tidak jadi melakukan perbuatan dosa atau maksiat, perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Fansaraftu anha, kemudian aku pun meninggalkannya. Wahya ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah orang yang paling aku sukai, orang paling aku cintai. Ya, ini jadi meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat dalam keadaan, ya, seseorang itu sangat menyukainya. Ini pahalanya ini semakin besar, kan, gitu. Ketika dorongan itu semakin besar kepadanya, lalu kemudian seseorang itu justru meninggalkannya, ini pahalanya semakin besar. Wataraktu dzahab alladhi a'taituha, bahkan aku juga membiarkan, meninggalkan untuknya emas
tadi dinar tadi yang aku telah berikan. Jadi uangnya tidak diambil lagi juga. Ya, bukan udah nggak jadi uang lagi diambil deh gitu. Nggak begitu. Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik, ya Allah. Nah, di sini juga pentingnya keikhlasan ya dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat yang akan mendatangkan manfaat baik di dunia dan di akhirat itu adalah yang didasari oleh imtithal, artinya didasari oleh kepatuhan kepada Allah. Nah, kemudian dia mengatakan, ya Allah, apabila aku dulu mengerjakan hal tersebut dalam rangka menginginkan wajahmu, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka keluarkanlah kami dari situasi yang saat ini kami hadapi. Fanfarajatis sokhro, maka kemudian ya batu itu pun bergerak atau bergeser ya, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu apa ya, apa yang dikatakan oleh salah seorang di antara 3 orang yang tadi itu, yang kemudian kisahnya kan akhirnya batu itu bergeser ya, lalu kemudian mereka pun berhasil keluar dari batu tersebut. Nah, ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi dalil ya bagi kita bahwasanya situasi-situasi sulit itu diantaranya ya dengan sebab amal-amal soleh yang pernah kita lakukan, kita bisa keluar darinya. Menjadi salah satu solusi ya, bisa kita keluar darinya. Fahada taraka fi'lal fahisha allati tahayya'at lahu asbabuha, maka orang ini telah meninggalkan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan yang sangat jelek, sangat buruk, yaitu zina, yang telah siap sebab-sebabnya, dia tinggal melakukan ketika itu ya, sudah tinggal melakukan ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mencari wajah Allah. Fakanallahu ma'ahu, maka hasilnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya, bihifdhihi, dengan penjagaannya, wa riayatihi, dan dengan perhatiannya, wa anjahullah wa anjahu subhanahu minal halaki fil ghar, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyelamatkannya dari kebinasaan atau dari kematian fil ghar, di dalam gua. Nah, ini contoh ya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai pembahasan poin yang ke-8 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.